Hai, selamat sore, ketemu lagi di QT Capital Channel. Hari ini IHSG melemah lagi. Ditutup di level 6071,44, melemah 1,5%. Dan ya, hari ini tes area 6000-an. Anggap aja IHSG-nya bikin range sideways ya. Bikin range sideways yang range-nya semakin menyempit. Berarti ada kemungkinan tes area 6000 bulat atau malah di bawah 6000 bulat. Dan kalau misalnya di bawah 6000 bulat turun perkiraan area supportnya di sekitar 5800-an ini nih yang beberapa kali sempat direspon jadi support ya. Kurang lebih sih itu ya, ISG-nya nggak banyak yang diceritain. Aduh, marketnya ampun. Kita lihat hasil explore aja lah ya. Kita lihat hasil explore dari AFL Akum. Paling atas masih ada Telkom. Telkom sih masih di dalam range sideways ya. Ya, wait and see dulu aja. Marketnya juga lagi kurang enak juga. Next lah. Boga. Skip dulu ya. Doit seperti yang kita bahas kemarin ya, turun ke bawah 428 ya, itu sinyal sell. Tadi harusnya masih dikasih di 428 atau sedikit di atas 428. Biarin dulu aja buybacknya, ntar tunggu membal aja. Siapa tahu tes area moving average ini angkanya sih hari ini di 380-an ya. Ini tadi low-nya 402 ya. Siapa tahu tes area 400 bulat atau di bawahnya sedikit lah. Next, ICBP masih belum berhasil breakout 9275. Dan ya beberapa hari belakangan ini sideways di 8875, 9275 ya, sudah sih. Wait and see dulu ya. Indofood yang punya barang aman lah ya selama nggak ke bawah 6500. Mudah-mudahan sih cepet-cepet rebound, cepet-cepet balik naik lagi aja. Terus next ya, Java. Nah ini sih saya suka Java sih. Java hari ini memang high-nya masih di 2040, tapi ditutup lebih tinggi daripada penutupan tertinggi sebelumnya waktu membentuk high di 2040 ya, di tanggal 22. Dan candlenya hari ini hitungannya ya, kalau lihat range high low-nya di dalam range high low candle kemarin hari Senin. Jadi ini bagus Javanya kalau besok berhasil naik ke atas 2040. Dan sebenarnya tanda-tanda ini udah muncul sejak tadi ya. Kalau kita geser di hourly lah. Ini saya singkirkan dulu. Nah, ini tadi kan sempat sideways di area-area 1920 20 40. Kemudian selama sideways tetap konsisten di atas moving average. Tadi juga udah diajakin beli waktu. Nah, ini nih saya suka nih yang kayak gini nih. Ini ada sideways bentar. Waktu sideways ini si harganya cenderung konsisten di atas moving average satu. Yang kedua, MA-nya udah mengarah ke atas. Dan ini kotak-kotak hijau saya ini udah hijau semua tiga-tiganya nih. Enak nih, akumnya juga bagus ya, nanjak. Jadi tadi sempat diajakin beli waktu naik ke atas 2000 yang fast trade ya. Kabur di 2040 nggak salah sih, nggak, atau di 2030-an gitu ya, nggak apa-apa juga. Kalau misalnya punya barang ya nggak apa-apa, di hold dulu aja, besok bisa nambah kalau naik ke atas 2040 ya. Terus kira-kira area target breakoutnya di sekitar, kita hitung gampang-gampangan, ini ada 2270, ada angka 2270. Mudah-mudahan sih lancar ya ke sana. Nah, jadi buat besok sih Javanya sih buy if break 2040 aja. Cut lossnya kalau di bawah 1920 ini agak lumayan rasanya ya. Ya 6%an. Kalau space-nya ke 2270 itu ada sekitar 10%an. Jadi lebih dari 1:1 sih. Nggak sampai 1:2 tapi ya nggak apa-apa lah. Menarik chartnya si Java buat besok ya. Tulis tuh jangan lupa.
tapi belinya nunggu besok nembus aja. Wiim tadi juga sempat diajakin beli ya buat fast trade gitu, nggak apa-apa sih. Sinyalnya ini udah muncul dari tadi di ya jam berapa ya? Setelah 1 jam pertama lah. Nah ini ada sama sih, ada sideways kecil setelah belok ya, setelah candlenya bertahan di setelah candlenya naik ke atas 2 MA ini, kemudian ada sideways kecil, kotak-kotak kecil ini hijau semua, akumnya nanjak naik ke atas 935, boleh dibeli gitu. Atau kalau kita lihat di hourly-nya ini kan ada inside bar tadinya 900 950 ya. Terus sempat naik ke atas 950, boleh beli, nggak apa-apa sih. Dan ya mudah-mudahan masih bisa lanjut ke 1000 ya. Area resistennya di sekitar 1000 1020 itu untuk WIM. Isatnya ini baru enak kalau naik ke atas 6800 sih. Sekarang hari ini malah turun, melemah 2,3%. Lihat besok aja lah. Kalau turun ya biarin ya, nggak usah jadi penadah gitu. Tower, aduh. Ini yang punya barang jagain aja ya. Trailing stop atau cut lossnya di bawah 1080. Next, INPC, next skip. SMGR, wait and see dulu ya, tunggu membal. Nah TPIA nya tes 11.200an cuy. Ini sih pasang aja trailing stop ya, yang udah punya barang pasang di bawah 11.200 persis, boleh nggak apa-apa. Next, film ini batasnya ya di bawah 336 atau pasang bertahap trailing stopnya. Pertama di bawah 352, kedua di bawah 336 kayak gitu. Karena 2 hari nih kemarin dan hari ini naik ke atas 364, tapi tutupan malah dibanting ya. Malah hari ini malah tutup melemah 1,7%. Next, RALS ini area 840-an masih jadi resisten ya. Kemarin udah diingetin sih area resistennya di 840 845. Dan ya baru enak lagi kalau berhasil naik breakout area 80 845. Kita tunggu dulu aja. Amor, next dulu ya. LPPF yang masih punya barang jagain aja sih, batasnya di bawah 1365 lah. Turun ke bawah itu rasanya kurang enak deh, karena di area-area 1500an ini kan resisten tuh. Terus kalau kita lihat perjalanan harganya ya, ini 2 swing terakhir ini, swing higher high terakhir ini malah bikin sinyal bearish divergent juga. Next ya, link saya pilih wait and see dulu lah. Yang punya barang pasang trailing stop bawah 3150. MCAS. Nah kalau ini, kalau punya barang langsung pasang auto order sell atau trailing stopnya diupdate di bawah 4490 ya. Karena si MCAS ini udah beberapa hari yang lalu sih dibahas naik ke atas 400 menarik. Cuman yang saya yang kurang suka tuh volumenya. Volumenya cenderung tipis, volume bid offernya juga cenderung tipis. Jadi buat yang udah punya barang ya udah pasang aja trailing stop atau auto order sell di bawah 4490. Turun ke bawah itu take profit dulu aja nggak apa-apa. Kalau mau beli lagi atau nambah atau beli setelah jualan, ya kalau naik ke atas 4710 aja. Mudah-mudahan sih lancar ke 5000 ya. SIMP biarin dulu aja lah ya. Baru enak sih kalau naik ke atas 530, tapi sekarang malah melemah 1,9% dan masih di range sideways 490 530. Kita lihat yang lain dulu. Bina mudah-mudahan sih masih bisa lancar naiknya. Tapi saya belum dapat ide ini. Saya juga kurang suka volumenya. Kayu next ya. MMLP next dulu. Heal Adronya turun ke bawah 11.9. Ini area resisten. Supportnya ya 11.50 11.60. Jadi mudah-mudahan sih membal di area-area 11.50 11.60-an ini. Kalau nggak membal ya udahlah, biarin dulu ya. Belinya kalau membal dulu aja.
KLBF ini juga mesti sabar. Sumarecon, tar dulu ya. Woot ini kemarin gimana ya? Saya lupa deh. Kalau sekarang sih wait and see dulu aja ya. Ini sih kemarin ada naik ke atas 780, ada peluang rebound. Tapi kalau kita geser ke intraday ya, ke hourly-nya, ini kok ada kelihatan dua pundak satu kepala. Jadi kalau turun ke bawah 730 ini nggak enak sih buatnya. Jadi ada kemungkinan koreksi. Kalau turun ke bawah 730 berarti trailing profitnya atau trailing stopnya buat yang punya barang pasang di bawah 730. DMMX malah ini chartnya sih menarik ya, area 400an masih jadi support. Kemudian kalau naik ke atas 426 itu ada peluang rebound, tapi tunggu besok aja lah ya. Bullnya masih belum naik ke atas 306, masih sama lah strateginya. Selama kalau misalnya udah punya barang ya, selama nggak ke bawah 292 aman lah. UNTR ini juga cut lossnya di bawah 21.000 buat yang punya barang ya. Siapa tahu kemarin ada yang beli karena ini membal dari area 21.000 dan masih di hold ya. TBIC, ini nggak jalan-jalan, malah saya agak ragu. Memang masih di atas 2000 sih, tapi nggak naik-naik. Lihat besok lah ya. ACS-nya malah masih lanjut naik ya. Coba kita zoom out dikit. Kalau kita lihat ini swingnya kan masih lower high dan lower low. Coba kita tarik garis lurus gitu ya. Nah, kira-kira kalau misalnya si ACS-nya ini masih lanjut naik, perkiraan area resisten pertama di sini 1575, 1590 ya. Terus kedua berikutnya di sekitar 1600-an. Jadi di situ rasanya sih saya malah berharap kalau misalnya belum beli ketinggalan itu ya, belum punya barang, nggak apa-apa ditungguin aja. Saya sih ngarepnya diem dulu di sekitar 1600. Ntar kalau breakout, kalau lanjut naik itu enak banget tuh. Si ACS-nya ini dipantau ya. Next, SCMA. Ini juga dipantau dulu aja lah. Ini garis apa ya? Ini kan ada sinyal kalau kita kasih, nah kayak bukan. Nih. Ini kan ada sinyal bullish divergent nih ya. Ini osilatornya bikin higher low, harganya lower low. Nah, tapi neckline-nya di sekitar 1880 1900 baru confirm kalau naik ke atas 1900. Gampang-gampangnya sih biarin dulu aja sampai bikin swing higher low minimal, dan lebih bagus lagi kalau sudah ada higher high dan higher low-nya, higher low dan higher high. Kayak gitu. Jadi sementara ini dipantau dulu aja. Emyor ini juga turun lagi hari ini. Aduh, mesti sabar ini si Emyornya. Sido juga menguat sih 0,6%. Hold dulu lah. SKRN ini hitungannya juga area resisten sih. Ini tutup berapa ya? 8.15. Nah, hari ini tutup 8.10 ya. Ini 8.15, 8.50-an jadi area resisten ya. Kita coba lihat intraday. Yang punya barang pasang aja trailing stop di bawah 795. Mudah-mudahan sih di bawah harganya. Average bawah. Inco ini juga menarik sih. Tapi saya pilih tungguin dulu aja, tunggu rebound ya, tunggu membal. Karena kemarin seperti yang saya bahas, bukan di sini. Nah, ini area 4600 4500-an ini kan area support nih. Terus ini ada sinyal bullish divergent ya. Tunggu ini ya. Minimal tunggu si inkonya naik ke atas 4720. Kayaknya fraktalnya belum ganti deh. Nah, masih di 482 fraktalnya. Biarin dulu aja ya sementara, dipantau. Tapi kalau naik ke atas 4720 bagus tuh infonya. Next ya, GGRM juga ada bullish divergent nih ya.
Nah kayak gitulah kira-kira ya. Area resistennya sekitaran ini tutup berapa? 37775 ya. 37775. Aduh, ini yang saya kurang suka sih harganya ya. Harganya mahal. 38 ribuan. 37775, 38200. Itu area resisten. Jadi ya, breakout area itu enak. Excel, wait and see dulu lah. Wika masih lower high lower low, biarin. Harum ini dipantau dulu aja ya. Tunggu, kalau kayak gini jangan sekali-kali jadi penadah deh. Gampang-gampangan ini kalau kita kasih moving average pasti di bawahnya. Gampang-gampangannya tunggu di atas moving average-nya dulu, baru ikutan, gitulah ya. Crash, kita coba lihat hourly-nya. Kita lihat besok ya. Ini sih ada peluang rebound sih kalau misalnya punya barang gitu ya. Nggak turun dan tutup di bawah 585 itu bagus. Atau ya, itu sih. Hari ini, beberapa hari belakangan ini kan sempet tes 600-an tapi nggak turun ke bawah 600 tuh bagus sih. Coba lihat besok crash. Catat dulu aja, dimasukin list. IPCC skip ya. PNBS juga skip dulu. Power skip ya. Demas masih jalan turun, biarin dulu ya. Nah, GJTL ini kalau kita zoom out, ini chartnya sebenarnya bagus sih. Coba ya, saya zoom out ya. Zoom out yang banyak. Nah, ini area resisten nih. Area resisten bekas support. Inilah ya kira-kira ya. Area 9 kok nggak genep ya angkanya. 945 lah, anggap aja gitu. Coba ini berapa sih? Low. 950 lah. Nah, kira-kira gini ya. Ini area 950 1000, ini area resisten bekas support yang di breakdown waktu 2017, kira-kira bulan 8 ya, Agustus. Kemudian dites jadi resisten 1, 2 kali dan 3, 4. Ini kalau breakout lagi bagus tuh. Jadi si GJTL-nya ini dipantau. Terus kalau kita zoom in lagi, nah pola ini semacam pola penerusan ya. Kalau kita, nah ini yang saya kotakin nih. Ini bagus nih polanya selama sideways ya. Saya kasih range-nya aja lah. Jadi selama Januari sampai sekarang si GJTL ini sideways di range bawahnya anggap aja 670, atasnya 1020. Dan lebih banyak di atas garis moving average-nya selama sideways. Jadi ini masih bagus. Yang punya barang di hold, yang mau beli kita lihat besok ada trigger, ada sesuatu yang menarik untuk diikutin nggak, atau mau pasang trailing stop gitu ya, boleh sih di bawah 870 ya barangkali, atau ini di bawah 850 boleh, tutup di bawah 850 baru jualan dulu sebagian, itu nggak apa-apa. Next ya, BSDE ini saya wait and see dulu. Main cepin Java, saya sih paling suka Java chartnya. Coba ini di zoom out. Oke, kita lihat besok aja mainnya ya. Nah, ke atas 810 menarik tuh mainnya. Oke ya, main pantau juga buat besok, ada Java, ada main. BBAP skip, IMAS biarin dulu. Oke lah, itu dulu dari saya, hampir 20 menit. Ada Java, ada main ya, dipantau besok. Sisanya di rewind aja. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Stay safe, jaga kesehatan, dan bye-bye.